Halo pemirsa, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Yuk senyum dulu nih. Senyum biar semangat nih karena obrolan kita tuh membahas mengenai zikir. Ya. Nah Pak Ustadz, kalau zikir kan identiknya itu dengan tasbih nih Pak Ustadz. Apakah kalau misalkan kita zikir tanpa tasbih apakah mengurangi sesuatu yang memang identiknya atau gimana tuh Pak Ustadz? Kan sekarang mah bisa pakai tasbih digital gitu yang lebih keren gitu. Jadi saya dulu pernah jumpa sama Ustadz Arifin Ilham. Dia tanya sama saya, Ustadz Eri, kamu kalau berzikir berapa kali, istighfar berapa kali sehari? Saya bilang, ya mungkin 100-150 kali Ustadz. Coba Ustadz Eri mulai dari sekarang pakai tasbih. Bawa kemana-mana tasbih. Jangan pedulikan orang mau cerita apa. Maka yang 100 itu akan menjadi 5.000. Artinya apa? Artinya tasbih, baik itu digital atau yang kayu, itu akan mengingatkan kita untuk terus bermain. Nah, tangan bermain, lisan bermain gitu ya, itu sebagai pengingat. Ya, makanya para ulama itu kemana-mana memang dia bawa tasbih, dia bawa tasbih digital atau tasbih kayu gitu ya. Kalau kemudian pemirsa di rumah mungkin pernah umroh gitu ya. Iya. Nah, di umroh itu kalau tangan kita kosong, maka zikir kita kosong. Artinya apa? Kita nggak terlalu terpancing untuk berzikir. Tapi kalau di tangan kita itu ada tasbih, maka kita akan terpancing untuk terus berzikir ya, seperti itu. Maka itu menjadi sebuah alat bantu agar kemudian lebih semangat dalam berzikirnya, seperti itu. Terus Jadi jadi pengingat. konsentrasi juga karena kita megang tasbih dibandingkan sama yang enggak kayak ngawang-ngawang gitu mungkin. Iya. Dan kemudian kalau kita kemana-mana bawa tasbih, bawa zikir, kita juga akan terhindar untuk melakukan dosa. Ya, masa megang zikir sambil buat dosa gitu kan. Jadi ini kan akan menjadi pembentengan bagi kita tersendiri insyaallah. Oke. Tapi Pak Ustadz kalau misalkan gimana orang tuh mikirnya, cenah ria jatuhnya teh pengen kelihatan. Kan netizen mah kayak gitu Pak Ustadz, dia nggak semuanya berpikir positif gitu. Semua akan ada seperti itu. Kita nggak pakai juga seperti itu. Ya kita nggak usah pedulikan apa yang orang ucapkan. Yang penting adalah kita apa yang kita lakukan seperti itu. Yang penting tujuannya kepada Allah. Iya. Ikhlas. Nah Pak Ustadz, apakah zikir juga bisa mengurangi dosa-dosa atau menggugurkan dosa-dosa kita Pak Ustadz? Iya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ketika kita melakukan dosa maka akan ditorehkan satu titik hitam di hati kita. Ya. Kalau kita buat 2 dosa, 2 titik hitam, 3 dosa, 3 titik hitam, 4 dosa, 4 titik hitam, 5 dosa, 5 titik hitam. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak titik-titiknya. Sehingga kemudian hati menjadi gelap. Makanya jangan melakukan satu dosa, maka dia akan memancing satu dosa berikutnya. Satu lagi dosa, dia akan memancing dosa berikutnya. Seperti itu. Nah kemudian, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kita bertaubat, maka 1 kali taubat, dia akan menghapus 1 noktah hitam. Makanya ketika kita memperbanyak berzikir, maka dosa-dosa itu akan berguguran sampai kemudian hati kita kembali jernih seperti gelas yang putih jernih. Masya Allah ya. Ngomongin zikir nih Pak Ustadz. Aku pernah dengar nih katanya banyak banget orang, gak banyak sih mungkin ada beberapa ya, orang yang menganggap kalau zikir itu sebagai jimat. Itu kira-kira gimana tuh tanggapan Pak Ustadz? Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang menjadikan zikir-zikir tertentu sebagai azimat. Contohnya, nah bagaimana mereka bisa menjadikan zikir-zikir itu menjadi azimat. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adanya penyelewengan, yaitu menuliskan zikir-zikir dengan cara tidak sesuai. Harusnya zikir itu kan ditulis sesuai gini ya. Ada yang dia buat sungsang ya. Ada dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan gitu ya. Nah akhirnya dibolak-balik itu zikir. Maka kemudian itu sudah menjadi penghinaan. Atau kemudian bisa jadi zikir itu ditulis dengan baik, dengan benar, dengan tinta. Tapi tintanya dicampur dengan darah haid. Waduh. Atau dicampur dengan kotoran anjing misalkan. Di tintanya itu. Sehingga kemudian ketika dia menuliskan zikir, memang zikir. Tapi tinta yang dia tulis untuk zikir tersebut adalah tinta yang najis. Maka ini adalah sebuah kehinaan ya. Sehingga kemudian kehinaan yang dia lakukan ini
Ya, atau dosa besar yang dia lakukan ini justru mendatangkan setan. Waduh. Seperti itu, ya. Nauzubillah Makanya min dzalik hati-hati ya. akhirnya menjadi jimat. Ya, makanya jangan melakukan hal-hal seperti ini. Jangan melakukan hal-hal seperti itu ya Dilarang ya. teman-teman. Insya Allah ya. Jangan sampai, jangan sampai, insya Allah ya. Iya betul. Nah Pak Ustadz, kan kalau sihir itu bisa kita kirimkan ya, atau Iya. dikirimkan kepada kita. Iya. Nah apakah zikir juga bisa kita kirimkan kepada orang tua kita, misalnya yang udah meninggal, Iya atau betul. orang-orang yang sudah meninggal gitu Pak Ustadz? Iya, kalau itu masuk hukum fikih, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi sesuai kita. Ya, artinya kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah doanya akan sampai. Ya, termasuk kita sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ibu kita sudah meninggal, kita bersedekah atas nama dia, maka insya Allah akan sampai. Begitu juga kalau kita sebetulnya mengamalkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena dasarnya kita dilahirkan oleh ibu kita dididik pertama kali oleh ibu kita, itu yang kemudian akhirnya membuat kita semua ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan mengalir pahalanya kepada mereka. Seperti itu. Masya Allah ya. Doa anak soleh pasti akan dikabulkan. Akan dikabulkan ya. Nah Pak Ustadz, kan terkadang sihir itu bukan hanya untuk dikirimkan kepada kita Pak Ustadz. Ada juga sihir yang dikirimkan ke rumah kita, atau ke barang-barang kita, ke bisnis kita. Nah, apakah zikir ini bisa membentengi juga rumah kita, bisnis-bisnis kita gitu? Bukan kepada kita aja Pak Ustadz. Iya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan zikir itu seperti perisai. Ya, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi rumah kita, bagi usaha kita. Ya, ketika kita berzikir, kemudian dia akan menjadi perlindungan, ya, sehingga anak panah sihir yang dikirimkan bukan hanya tidak kena. Kita dilempar sihir itu bukan hanya tidak kena kita, tapi bahkan sihir itu akan kembali kepada orang yang mengirimkannya ke kita. Masya Allah. Jadi kembali kepada mereka. Nah, jadi bisa, tentu itu menjadi sebuah perlindungan untuk kita, keluarga kita, termasuk usaha kita dan bisnis kita. Zikir yang kita lazimi, zikir yang selalu kita bacakan, itu menjadi pembentengan insya Allah. Bahkan zikir-zikir simpel ya Pak Ustadz? Betul. Sekali lagi, selagi tidak ada pembatal. Zikir itu akan terbatal ketika ada kemaksiatan. Zikir itu akan terbatal ketika ada dosa yang kita lakukan. Maka perlindungan yang harusnya melindungi kita itu hancur. Rubuh itu. Sia-sia ya. Dosa-dosa kecil maupun besar ya Pak Ustadz? Iya. Atau misalnya dosa kecil mah tidak ada dosa kecil yang kalau dilakukan secara terus-menerus. Contohnya chattingan dengan lelaki lain misalkan. Chattingan dengan lawan jenis yang tidak mahram. Itu sebetulnya dosa kecil. Kalau hanya gimana, sudah makan belum? Oh, alhamdulillah sudah makan. Makannya apa? Oh, makannya lontong. Enaknya gitu ya. Itu cuma dosa kecil. Tapi kalau terus menerus, maka dia akan menjadi dosa besar. Kenapa? Karena sudah menyepelekan dosa. Makanya para ulama mengatakan jangan kamu sepelekan kecilnya dosa, tapi kamu ingatlah kamu buat dosa kepada siapa? Ya, yaitu kepada Allah. Makanya kalau kemudian seperti ini, harusnya zikir yang kita amalkan, zikir yang kita bacakan itu bisa membentengi sehingga kita akan terhindar, akan lari dari itu semua. Ini nggak boleh, ini berdosa ini. Akhirnya blok nomor dia. Terima kasih ya, mulai hari ini aku blok kau. Gitu. Allah, tega bener. Gitu. Ya, dengan permainan setan harus tega. Kalau nggak kayak gitu, aku blok kau ya, janganlah, kasihan kamu memangnya nggak kasihan sama aku nggak punya kawan. Sudah, akhirnya lulu ya, sudahlah kalau gitu. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya ceritanya yang baik-baik saja, oke. Kita saling nasihatin aja. Ya kan setan kan pandai gitu ya. Iya betul. Makanya harus kejam, blok terus, pop gitu. Waduh. Mainnya kejam ya Pak sekarang. Langsung di Gus. Tapi masalahnya di blok didatangi ke kelas Ustaz. Iya disamperin langsung. Kenapa kamu blok saya? Pak Ustadz nih ya, kalau misalkan tadi kan kita rajin berzikir, usaha kita insya Allah bakalan aman ini itu. Nah Pak Ustadz biasanya kalau misalkan ada orang yang mengirim sihir ke kita, nih kan otomatis kita kan udah punya dibentengi ini diri. Selain misalkan si ininya apa sih? Percuma gitu ya si sihir yang dikirim ke kita, apakah si setannya yang dikirimnya, jin yang dikirimnya akan menerima dampaknya gitu karena gagal, atau misalkan orang yang mengirimnya bakalan kena apa gitu karena sihirnya balik lagi, itu gimana Pak Ustadz? Iya, jadi dampak daripada sihir itu akan mengenai orang yang mengirimnya. Jadi saya punya pengalaman dulu ketika saya di Medan, saya
pernah menanganin ada seorang cucu gitu ya yang selalu kerasukan, kemudian kita ruqyah. Ternyata dapat jin yang masuk ke dalam tubuh dia dari jimat yang dimiliki oleh kakeknya. Jadi kakeknya punya kampak mata 2 gitu ya, dan itu jimat. Akhirnya kami simpan gitu ya. Setelah kami simpan, kemudian ya istri saya nengok apa ini, dia buang kan gitu. Kemudian si kakek itu datang ke rumah saya minta gitu ya, minta itu. Kenapa? Karena jin yang ada di kampak itu nuntut kakeknya itu untuk mengambil kembali jimatnya. Saya bilang udah saya buang katanya. Kemudian dia bilang, oh nanti jinnya marah itu. Nggak apa-apa, kalau marah suruh jinnya datang ke sini jumpa saya bilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya meruqyah dengan teman saya, ustadz juga. Nah, qadarullah dia punya anak kecil. Saya pun anak kecil juga waktu itu. Anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih kecil-kecil. Jadi anak dia itu diganggu. Setiap jam 2 malam nangis sampai subuh nggak bisa tidur. Besoknya gitu sampai subuh nggak bisa tidur. Hari ketiga dia bacakan dengan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa zikir-zikir. Ya, apa yang terjadi? Sembuh. Kemudian besok paginya anak dari kakek itu datang ke rumahnya teman saya meminta maaf. Kenapa? Karena bapaknya masuk rumah sakit muntah darah. Di jam yang sama saat teman saya membacakan ayat-ayat ruqyah zikir itu. Ya, dan ternyata didapati bahwa orang itu yang menyihir. Waduh. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa, maka sihir itu kembali kepada orang yang mengirimkan sihirnya. Ngeri ya. Seperti itu. Ya. Jadi orang penyihir itu juga tahu. Ya, dia tidak akan pernah berani untuk mengirimkan sihirnya kepada orang yang punya pembentengan kuat. Ngomongin zikir nih Pak Ustadz, kira-kira ya zikir kita ngelakuin zikir nih tapi nggak khusyuk gitu, kurang khusyuk, asal sebut aja. Kira-kira itu masih diterima nggak sama Allah? Tahan dulu Pak Ustadz, tahan dulu. Ada yang mau lewat. Betul. Nah pemirsa, jadi bagaimana nih harus kita perkuat iman kita dengan zikir agar kita terhindar nih, apalagi yang mungkin sihir itu mah langsung hempas kata Syahrini juga ya. Nah pemirsa, tetap bersama kami di Bersama Pacar Berkah, pasti berkah.